مرحب مرحب. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima." Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita semua, karena saya yakin kita semua yang hadir di sini baik online ataupun offline tidak ada yang dilahirkan dari batu. Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau yang lahir di daerah Batu ada mungkin, karena Batu itu nama daerah. Tapi kalau yang lahirnya dari batu enggak ada ya. Kita semua pasti lahir dari orang tua kita ya, lahir dari rahim ibu-ibu kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua sebagai orang yang lahir dari kedua orang tua kita untuk berpikir ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan kalimat wabil walidaini ihsana setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan syirik ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu ketika berfirman dalam ayat ini tidak serta-merta tanpa ada tujuan tertentu. Makanya kalau kemudian kita lihat dalam tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis-hadis, durhaka kepada orang tua itu selalu masuk ke dalam dosa yang masuknya 3 besar ya. Jadi tidak main-main dosanya ya. Minal kaba'iriz dzunub ya, uququl walidain ya. Termasuk dari dosa besar ya. Dosa besar itu ada banyak. Dosa yang paling besar itu salah satunya adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya 3 dosa besar yang paling besar dosanya, yang pertama adalah menyekutukan Allah pasti ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosanya paling besar ya. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain ya, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga baru qatlun nafs, membunuh manusia atau membunuh jiwa tanpa hak atau tanpa sesuatu yang diperbolehkan. Maka sebaliknya, ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya sangat besar. Maka ketika kita birrul walidain, menghormati kepada kedua orang tua kita, maka tentu ganjarannya juga akan sangat besar. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aziz ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan orang tua. Kalau Allah sudah ridho sama kita, kita tidak butuh dunia dan seisinya. Betul apa betul? Betul ya. Kalau kita masih mencari ridho manusia itu adalah sesuatu yang tidak pernah akan ada habisnya. Kita melakukan sesuatu pasti ada saja manusia yang tidak suka dengan kita. Tapi berbeda dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita kemudian bermuhasabah, kalau selama ini urusan-urusan kita masih banyak yang dipersulit, belum dipermudah. Nah, coba kita perhatikan lagi bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kemudian lanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Ya. Kita perhatikan di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin." Maka kemudian ketika orang tua kita sudah mulai tua renta ya, karena tidak mungkin orang tua kita umurnya ada di bawah kita, ya enggak? Ada yang orang tuanya umurnya di bawah kita? Enggak ada ya. Nah, maka orang tua kita pasti umurnya selalu lebih tua daripada kita. Maka kemudian kita lihatlah wajah bapak dan ibu kita ketika sudah mulai menua, ya. Salah satu atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kalian terbesit dalam diri kalian berkata uffin, ya. Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya uffin di sini bisa berarti dalam bahasa kitanya ya. Tapi dalam
prakteknya itu tidak mesti halus dalam ketika kita mengatakan atau kita kemudian tidak tidak langsung setuju atau tidak langsung labbaik ketika dipanggil kedua orang tua kita. Kita tidak langsung menyeru, kita tidak langsung menjawab panggilan yang diberikan oleh kedua orang tua kita, ya. Walaupun disebutkan dalam tafsir ini disebutkan sebagai maratibul adna, ya. Ini adalah level yang paling rendah dari uququl walidain adalah ketika kita berkata uffin, ya. Uffin itu tidak harus terucap. Uffin itu kadang ketika hati kita, ya, ketika hati kita ngerundel, apa artinya ngerundel itu? Menggerutu, ya. Dongkol ketika kita sedang melaksanakan sesuatu kemudian orang tua kita memanggil, itu sudah termasuk durhaka walaupun levelnya masih level yang belum durhaka yang paling besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali engkau berkata kepada orang tua kita. Ketika kita dipanggil oleh orang tua kita maka kita langsung harus, ya, menjawab panggilan tersebut, ya. Bahkan disebutkan tadi, ya, kita dongkol ketika mungkin sedang main game atau sedang nonton televisi atau bahkan sedang murojaah pun kita harus lebih mengutamakan ketika kita sedang dipanggil oleh kedua orang tua kita, ya. Apalagi wala tanharhuma. Level selanjutnya adalah kalau kita sudah bisa ketika kita sudah berani kemudian mengucap sesuatu yang dibenci oleh orang tua kita, wal'iyadzubillah, ya, melawan orang tua kita, membentak orang tua kita, ya, menghardik orang tua kita yang menyebabkan hati orang tua kita menjadi tersakiti. Nah, ini udah durhaka yang level selanjutnya. Itu juga masih termasuk ke dalam kata uffin. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah engkau berucap kepada kedua orang tuanya adalah ucapan-ucapan yang lembut, ya. Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini kemudian beliau mengatakan bukan hanya perkataan kita saja yang harus kita lembutkan, tapi perbuatan kita juga, ya. Disebutkan kalau nanti orang tua kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan mohon maaf untuk cebok pun sudah tidak bisa, ya, untuk berdiri pun sudah tidak bisa, maka itu kewajiban kita, ladang pahala kita di situ untuk kita, ya, bagaimana kemudian membersihkan orang tua kita, memandikan orang tua kita, ya, mengservis mereka sebaik mungkin sampai kemudian kita memastikan bahwasanya kita nanti akan mendapatkan surga dari orang tua kita. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kafila TV, ya kawan. Assalamualaikum.